Halo teman-teman, jumpa lagi dalam cerita anak. Cerita hari ini berjudul Hore, Cici kembali. Yuk kita simak ceritanya. Saat itu Uma hendak keluar rumah. Namun begitu melihat anak kecil berjalan menuju rumahnya, dia segera berhenti. Uma membalikkan badannya, kemudian lari ke kamar dan mengunci pintu. Tidak lama kemudian, terdengar suara anak kecil sedang berbicara dengan ibunya di dapur. "Bude, ini apa?" tanya anak itu. Bu Arni pun menjawabnya. Tidak lama kemudian, anak umur 5 tahun itu bertanya lagi. "Kalau ini apa, Bude?" Bu Arni kembali menjelaskan. Uma yang mendengar dari dalam kamar langsung gregetan. Sebab Cici selalu bertanya tentang apa saja yang belum diketahuinya. Kak Uma! Cici memanggilnya sambil menggedor-gedor pintu kamar. "Aduh, risik sekali!" gerutu Uma. Dia berpura-pura tidak mendengar, lalu berjalan menuju kasur dan menutupi wajahnya dengan bantal. Tidak lama kemudian, suara itu pun menghilang. Uma lega. Itu artinya Cici sudah pulang ke rumahnya. Merasa aman, Uma pun membuka pintu kamar lalu berjalan ke dapur. Ternyata Cici belum pulang. Dia dan ibu sedang makan pempek. "Hore, asik! Kak Uma sudah bangun!" teriak Cici sambil bertepuk tangan gembira. Uma geram melihatnya. Dia bermaksud masuk kamar lagi. Namun ibu mencegahnya. "Kenapa kamu tidak suka sama Cici? Dia itu lucu," tanya Bu Arni. "Iya sih, lucu. Tapi dia suka mengikuti aku kalau sedang bermain dengan teman-teman. Cici juga suka bertanya ini dan itu. Uma capek menjawabnya, Bu," jelas Uma panjang lebar. Namanya juga anak kecil. Dulu kamu juga begitu, seperti Cici. Apa saja ditanya. Uma tersenyum malu mendengar jawaban ibu. Dia memang seperti Cici, bahkan sampai sekarang. Cici tinggal bersama kakek dan neneknya. Baru 3 bulan, mereka pindah ke kompleks perumahan Permai. Rumah Uma dan Cici berhadapan. Ibunya Cici bekerja di luar negeri sebagai TKW. Sedangkan ayahnya sudah meninggal. Walaupun di rumahnya ada Nek Ipet, Cici lebih suka main ke tempat Uma. Bu Arni sih senang-senang saja. Dia jadi punya teman di rumah sewaktu Uma bersekolah. Cici anak yang penurut. Dia tidak pernah mengacak-acak rumah atau mainan Uma. Sore hari, Uma menikmati seblak hangat buatan ibunya. Keringatnya mengucur dan Uma makan sangat lahap. Sepiring besar pun habis olehnya. Uma sangat senang.
Tapi ada yang berbeda. Sampai pukul 4 sore, Cici belum kelihatan di rumah Uma. Uma sangat senang. Hari itu dia terbebas dari gangguan Cici. Tapi hari berikutnya, Cici tidak pernah datang lagi. Tidak ada yang menyambutnya pulang sekolah, apalagi mencecarnya dengan pertanyaan aneh-aneh. Biasanya sehabis mandi sore, Cici ada di rumah Uma, menonton kartun di televisi. Kemana ya dia? Pikir Uma. Sekarang, seminggu sudah Cici tidak kelihatan. Uma pun penasaran. Kalau tanya ibu, pasti akan ditertawakan. Akhirnya, Uma memberanikan diri ke rumah Nek Ipet. Seminggu yang lalu diajak bibinya ke Batu Raja, jawab Nek Ipet sambil menyulam. Oh, lama Nek? Kurang tahu kapan pulangnya. Mungkin habis Lebaran. Jelas Nek Ipet lagi. Mendengar itu, Uma seperti kehilangan sesuatu. Tiba-tiba, dia jadi sedih. Sebulan lebih, Cici di Batu Raja. Uma makin rindu padanya. Rumahnya terasa sepi. Sekarang tidak ada lagi anak kecil yang memanggilnya Kak Uma. Uma baru menyadari sebenarnya dia sangat sayang dengan Cici. Siang itu, Uma mengayuh sepedanya agak cepat karena cuaca sangat terik. Setibanya di pekarangan rumah, ada seorang anak kecil memanggilnya. Uma tersenyum lebar. Hore, Cici kembali. Aku tidak perlu menunggunya sampai Lebaran, ucapnya dalam hati. Pesan moral, rasa kehilangan akan sangat terasa bila orang tersebut sudah tidak bersama kita lagi. Sama seperti yang dirasakan Uma ketika Cici tidak datang lagi ke rumahnya. Yuk, mulai sekarang sayangi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.